Baik, terima kasih Pak Dokter. Untuk selanjutnya, saya sebelum acara ini ditutup ada sedikit yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan masih cukup waktunya, berkaitan dengan Mangistek. Sebelum mudah-mudahan waktunya cukup, saya juga menyampaikan ini 7 alasan kenapa Mangistek menjadi prospek bisnis, karena diantaranya kita semua adalah yang ingin menjadi reseller Mangistek atau Alfa Mangosteen itu. Baik, yang pertama adalah produk kita itu unik dan identik. Kenapa unik identik? Karena Alfa Mangosteen hanya kita yang memproduksi Alfa Mangosteen dengan skala besar. Kemudian tidak ada kompetitor single factor. Riset ilmiahnya jurnal-jurnal juga jelas. Dan ketika kita bicara Alfa Mangosteen, produknya adalah Mangistek. Memang ada kalau kita googling produk Mangistek dengan merek lain, tapi itu sudah kadaluarsa, sudah tidak ada izin edarnya. Kalau sekarang hanya Mangistek saja. Kemudian yang kedua, marketnya jelas dan tajam. Dari WHO tercatat kasusnya seperti ini. Ini secara ini market adalah ini yang tercatat. Banyak juga yang tidak mengakui bahwa dirinya cancer. Kemudian gaya hidup, teknologi radikal bebas membuat orang rentan mengidap kanker, dan ini berpotensi orang untuk mengidap kanker. Kemudian orang-orang penderita kanker itu cenderung mencari pengobatan, biaya apapun akan dikeluarkan. Ini market buat kita. Kemudian harga kita lebih murah karena kemoterapi itu biayanya 4.520.000. Kemoterapi ringan itu berat 11 juta, itu 4-12 sesi. Terapi target, terapi hormon 20-80 juta. Herbal yang ada pun ada yang 500.000, 100.000, tapi itu hanya ekstrak saja, atau simplisia malah, bukan isolat. Nah, Mangistek itu hanya 800.000, 60 kapsul untuk 1 bulan. Jadi secara harga jauh lebih murah. Kemudian didampingi dan diawasi ahli medis, farmasi komponen, ada dokter insan, ada konsultasi medis, jelas panduan dosis dan penggunaannya. Kemudian support system, barang siapa yang bergabung dengan kami reseller kan ada distributor regional, sehingga reseller nggak jauh-jauh ke prinsipal, bisa menghubungi regional terdekat sehingga ongkirnya lebih ringan. Kemudian harga yang stabil dan sama karena distributornya mengatur ke tier bawahnya. Kemudian support marketing tool, campaign dan SEO, iklan. Teman-teman reseller akan di-upgrade skill, kemudian komunitas yang kuat, dan reward dan punishment yang jelas. Bagi yang reseller berprestasi akan mendapatkan reward, yang melanggar aturan harga akan dikenakan punishment sampai pemutusan atau di-ban. Kemudian margin besar. Nah, ini yang banyak ditanyakan. Margin besar untuk agen itu 620.000, harga reseller 700.000, dropshipper 725.000. Kok reseller sama dropshipper bedanya 20.000? Karena untuk reseller itu ada ekstra, yaitu bonus target pencapaian. Kalau dropshipper nggak ada pencapaian. Hand user 800.000, ini cukup besar marginnya untuk harga. Tambahan benefitnya, keuntungan adalah kita ada komunitas besar, kemudian kita ada nilai ibadah karena kita memberikan harapan pada teman-teman penderita kanker bahwa masih ada obat untuk kanker, kesembuhan daripada kanker. Positive toxicity adalah kita menjadi sosial positif untuk keluarga yang mentalnya terjatuh karena anggota keluarganya sebagai penderita kanker. Kemudian menjadi bagian dari revolusi pengobatan herbal. Mangistek share the happiness. Nah, itu kurang lebih. Untuk pertanyaan nanti bisa dijawab karena ini saat ya sudah ada pertanyaan itu Pak Hendra. Ya. Saya mau buat dulu. Ini masih on ya. Soalnya saya settingnya 1,5 jam, takutnya langsung shutdown gitu. Oh, ini sudah berapa menit? Sudah lewat kayaknya, nggak apa-apa, berarti bisa, nggak apa-apa. Dok, Ya. kalau kanker darah itu menyebar ke seluruh tubuh kan, Dok? Nah, kemudian Ya. yang
Dok, kalau tumor mamai sudah diangkat dinyatakan jinak, namun 1 bulan kemudian ada keanehan mamai, apa perlu ke dokter lagi? Itu dua dulu, dok. Ya, kalau darah, biasanya kanker darah itu kayak katanya kan leukemia. Itu kan leukemia itu kan sel darah putih. Jadi sel darah putih. Jadi sel darah putihnya yang sebenarnya kankernya. Nah, itu yang titik kankernya itu bukan di sel darah putihnya. Kalau pembuluh darah itu cuma tempat nyebarnya, ya tempat nyebarnya. Tapi yang namanya leukemia, titik kankernya itu di sumsum tulang yang memproduksi darah. Gitu, di sumsum tulangnya, pabriknya itu di sumsum tulang. Sumsum tulang yang terkena seberapa? Kalau merata, waduh produksinya luar biasa. Makanya kalau terkenanya di beberapa titik itu bisa dilakukan transplantasi sumsum tulang gitu kan, diganti yang titik yang kena kanker itu gitu, ditransplantasi gitu. Tapi kalau udah merata gitu ya nggak bisa. Jadi jangan kalau kanker liver di liver gitu kan. Tapi kalau kanker darah bukan yang beredar di darahnya itu bukan, tapi pabriknya. Ya, pabriknya itu adalah di sumsum tulang. Makanya penderita kanker darah atau leukemia itu yang diterapi itu sumsum tulangnya, bukan di itunya. Nah, sumsum tulang memproduksi leukosit berlebihan. Ya, berlebihan akhirnya mendes. Biasanya kan komposisi leukosit itu sekian, sel darah putih sekian, sel darah merah sekian, trombosit sekian. Nah, karena leukositnya itu rakus, memakan tempat banyak, akhirnya sel darah merahnya itu yang kewalahan. Waduh, nggak dapat tempat gua gitu kan. Nah, itu akhirnya sel darah merahnya itu ya nyingkir gitu ya, berkurang jumlahnya, terjadi pergeseran jumlah. Leukositnya sampai mungkin puluhan ribu gitu kan. Apa bukan puluhan ribu, puluhan. Iya. Jadi biasanya leukosit itu kan normalnya cuma 10 ribuan gitu kan. Tapi begitu kena leukosit puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu. Itu mendesak akhirnya sel darah merahnya kalah. Sel darah merah kalah berarti anemia. Makanya orang-orang leukemia itu mesti kurang darah. Kurang darah itu berlebihan putihnya, kurang merahnya gitu loh. Nah, itu nanti insya Allah sih punya mekanisme tersendiri, kita bahas tersendiri. Jadi kalau stadiumnya ya beda ukurannya, ininya itu dengan pembahasan kalau kanker itu, karena sebenarnya dibahas itu sumsum tulang, bukan di apa namanya, bukan kayak organ misalnya liver, paru dan sebagainya yang ada titik lokalnya yang namanya besar ukuran, itu kan bisa diukur gitu. Tapi kalau sel darah putih itu ya dia pembuluh darah itu hanya tempat berkeliarannya, tapi kankernya sendiri itu di sumsum tulang. Selanjutnya tentang kanker payudara gimana tadi pertanyaannya? Yang sudah dioperasi ya tadi ya, kanker kanker payudara atau mame yang sudah dioperasi tapi ada kelainan gitu ya. Ya, itu memang kita harus berkala memeriksakan, artinya ketika jadi gini, ketika dokter ada ketemu tumor payudara, tumor itu baru benjolan, mereka nggak tahu apakah ini ganas atau jinak. Tapi kalau secara fisik, secara pemeriksaan, ganas dan jinak itu bisa dideteksi. Ya, misalnya ini diagnosa awal FAM, FAM itu fibroadenoma mame, itu tumor jinak. Tapi di antara tumor jinak itu kadang-kadang ada sel ganasnya yang nyelip. Nah, sehingga biasanya dokter, oh ini jinak. Tapi saya belum bisa memastikan nanti setelah diambil tumornya, mau kita cek apa ada penyusup yang ganas di situ. Nah, nanti begitu sudah dapat tumornya, segede apalah telur lah atau kelereng lah diambil, nanti dicek patologi anatomi atau PA. Nah, di mikroskop dilihat, wah ini murni semuanya dari sudut ini semuanya dicek, semuanya jinak. Tapi ada juga yang, waduh, ternyata ada ganasnya. Kita lanjutin kemo ya Pak atau Bu, gitu kan. Kalau jarang laki-laki ya. Kita lanjutkan kemo ya Bu. Di kemo untuk menuntaskan yang ganas itu biar habis gitu ya. Tapi kalau ditemukan, oh jinak, murni jinak, ya sudah berarti memang benar-benar ya, kalaupun ada kemo yang sifatnya preventif gitu ya, artinya untuk mencegah jangan-jangan ada yang kececer kan bisa mastiin gitu. Nah, itu mekanismenya begitu, tapi kalau ada kelainan memang harus kontrol. Kalau memang duh saya kok ngerasa begini begitu rasa nggak enak, kontrol saja, mudah-mudahan nanti setelah dicek memang benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Demikian. Nah, itu mikrofonnya mati.
Mikrofonnya mati Pak Indra. Selanjutnya, penyintas kanker darah tidak nampak sakit gemuk. Kalau kanker darah seperti apa sistem kerjanya? Itu tadi sudah dijelasin. Sudah ya. Iya, gemuk dan sebagainya ya karena dia darahnya itu cuma tempat berkeliarannya, titiknya di sumsum tulang. Oke. Bismillah, apa sel kanker juga memakan sel darah merah sehingga setiap penyintas kadar Hb selalu rendah? Leukemia tadi bukan memakan, tapi geser tempat. Ini misalnya ada gedung, muatnya 100 orang. Biasanya yang merah itu 60, yang putih 40. Tiba-tiba yang putih rombongannya banyak, tempatnya terbatas. Ngajak yang putih itu ngajak rombongan 80 orang. Ya otomatis yang merah tinggal 20, kapasitas gedungnya cuma 100 gitu ya. Nah, sel leukemia itu begitu. Ngajak rombongan sel darah putihnya produksinya berlebihan, akhirnya sel darah merahnya itu nyingkir. Kehabisan tempat, menekan produksi menekan produksi sel darah merah. Akhirnya leukemia itu ya mesti anemia. Dicek kurang darah, bukan dimakan oleh leukosit, bukan, tapi nggak ada tempat, ditekan produksinya. Gitu. Kalau dengan alpha mangostin itu efeknya seperti apa, Dok? Kemarin, itu nanti mekanismenya kita jelaskan di episode berikutnya saja nanti. Betul. Saya sudah punya tulisannya itu lebih detail cara kerjanya ke leukemia gitu kan. Dan itu sudah ada artikel yang insya Allah sudah kita bikin. Siap untuk di episode karena itu jenisnya macam-macam Pak. Kayak kalau terangkan di sini kan nanti ALL, CML, akut leukositik ya, nanti leukemia, persesi, akut Dok, ya? miolisitik leukemia, terus ada kronik leukositik leukemia, kronik miolisitik leukemia, CML, AML, ALL gitu-gitu. Ribet kalau nanti saya jelasin semua. Kuliah kita masih panjang, Bapak Ibu ya. Panjang. Kita simpan untuk biar edisi berikutnya bisa kita jelasin lagi. Dok, kanker payudara stadium 4, payudara sudah luka pecah setiap malam sakit, apakah bisa mengatasinya dengan alpha mangostin? Pada prinsipnya bisa. Karena ini tidak menyangkut. Jadi stadium, makanya kenapa bisa anti metastase itu kan berarti mencegah penyebaran. Stadium 4 itu kan berarti sudah end state itu. Ya kadang-kadang orang udah pasrah dan itu titik kritisnya di titik kritis itu nasihat terapi apapun itu ada dua. Tipe yang optimis itu apa aja dan akhirnya dimakan. Kasih ini, tetangga ngomong apa itu semuanya jadi dokter spesialis. Ya. Jadi nasihat yang paling nggak masuk akal aja seperti nasihat masuk akal. Itu kalau sudah stadium 4 itu begitu, kalau yang masih dengar. Tapi kalau ada yang stadium 4 tapi yang sudah tipe apatis, terapi apapun itu udah pasrah aja, itu udah apatis ya. Jadi kadang-kadang ya optimis itu oke, tapi optimis yang rasional. Jadi akhirnya tidak kemudian asal telan, asal ini tapi mekanismenya nggak jelas gitu ya. Karena kasihan nanti tambah parah gitu ya. Tapi kalau dari mekanismenya alpha mangostin, insya Allah tidak, artinya kita kan memahami sebab akibat itu yang penting ada hubungan sebab akibatnya. Kalau masalah hasil itu bisa jadi sebab akibat ini belum kita treatment dengan secara penuh. Misalnya gini, orang makan, ya kalau pengen kenyang makan. Tapi setelah makan kok saya nggak kenyang. Oh, porsi kamu kurang. Nah, misalnya kayak gitu. Orang dewasa kok cuma 1 sendok ya kurang. Jadi yang penting sebab akibatnya benar dulu. Oh, kelapar makan, itu sudah sebab akibat. Tapi kemudian berikutnya kok belum ngefek, mungkin dosis. Ya kita perbaiki dosisnya. Gitu. Jadi yang terpenting sudah ketemu sebab akibatnya dulu. Itu yang paling penting dalam hal terapi. Jangan sampai kita nggak nemu sebab akibatnya. Sesuatu dikatakan klinik. Klinik itu apa ya? Kalau bahasa itu mistis, karena kita mistis atau apa itu, kenapa disebut mistis klinik? Karena nggak tahu sebab akibatnya. Yang penting pokoknya ujung-ujungnya sembuh. Itu makanya disebut klinik. Mistis, misterius gitu kan. Nggak tahu sebab akibat, pokoknya tahu-tahu sembuh. Nah kita nggak begitu. Kita tahu sebab akibatnya dulu, ya dengan itu mudah-mudahan jadi asbab atau jadi sebab perantara untuk sembuhnya. Ya sama, ya kalau mau berhasil kerja, tapi apa semua yang bekerja berhasil? Belum tentu. Ya tinggal bagaimana bekerja itu seoptimal mungkin, nanti insya Allah akan menghasilkan. Jadi caranya dulu benar, masalah hasil nanti kita tawakal kalau bahasa agamanya. Ya. Untuk beli alpha mangostin daerah Jakarta Timur. Nah, untuk alpha mangostin Banyumas,
Untuk teman-teman yang akan bergabung menjadi reseller, nanti setelah tanggal 20 kita akan secara official mengumumkan Pak Dokter ya untuk daerah Jawa Iya, Tengah ada di mana, Jakarta di mana. Untuk iya, kalau Jakarta yang paling cepat sih paling mudah ada di Gudang Herbala Jakarta sudah bisa tersedia Insya Allah daerah Jakarta Jakarta area. Nanti untuk iya. rilis resminya di atas tanggal 20 akan kita rilis Jawa regional wilayah Jawa Timur ke mana, Jawa Tengah ke mana, DKI Jakarta ke mana itu sudah saya takutnya gini kita belum distribusi ke sana kemudian sudah ada pesanan atau seperti itu. Jadi kita pastikan dulu di wilayahnya sudah ada Magistek. Tapi insya Allah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk memudahkan teman-teman nanti misalkan yang dari Jawa, yang Madura mungkin bisa kita arahkan ke Jawa Timur. Kalau dari kita dari Bandung mungkin ongkirnya akan mahal sekali, tapi ke distributor terdekat dengan harga yang relatif sama itu. Jadi Jakarta untuk sementara ada di Gudang Herba Jakarta. Kemudian di Jawa Timur yang sudah aktif itu di Pak Amin nanti bisa kita share. Jawa Tengah dan lainnya nanti kita update tanggal 20 kita akan rilis di mana untuk distribusi terdekat. Dok, terapi alpamostin ini mungkin 3 lagi dok ya karena Iya, waktu iya boleh. habis. Atau Untuk putus nanti tahu. oke. Untuk Iya. terapi alpamangostin apa dengan digabungkan medis mungkin itu yang pertama. Iya, Apakah patologi autonomi akurat dinyatakan jinak bulan kemudian ada ciri fisik mengarah keanehan. Nah, iya. oke. Jadi ini untuk kombinasi dengan kemo bagus. Di beberapa riset nanti mudah-mudahan ada waktu juga di ke depan itu saya bagi-bagi riset kombinasi antara misalnya alfa mangosin dengan cisplatin, alfa mangosin dengan apa-apa dan sebagainya yang obat-obatan yang biasa dipakai di kedokteran. Itu riset-riset yang menggabungkan obat-obat itu dengan alfa mangostin ya kemoterapi dengan alfa mangostin itu sudah banyak literaturnya. Nah, jadi kalau ditanyakan kalau sedang kemo boleh nggak? Boleh. Ya, malah justru nanti ada efek yang sifatnya kalau kemo yang itu kan kadang-kadang livernya ini bisa jadi protektor melindungi livernya biar kita efek dari kemo misalnya gitu-gitu ini akan bersinergi untuk menghasilkan efek terapi yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang patologi anatomi itu apakah akurat? Jadi begini, ini kan sifatnya seluler. Pemeriksaan patologi anatomi itu kan seluler. Jadi nanti ketika proses pemeriksaan, pihak patologi anatomi juga berhati-hati membuat kalimat. Contoh misalnya, tidak ditemukan sel kanker ganas pada sediaan. Ya, disebutkan sediaannya dulu. Sediaan sepotong ini ukuran sekian, kemudian dibiopsi dari titik ini, bukan dibiopsi, diiris ya, irisannya di sini dan nanti bahasanya bukan dikatakan clear normal enggak, tapi bahasanya tidak ditemukan sel keganasan, sel yang sifatnya begini, begitu, dan lain sebagainya. Tidak ditemukan itu bukan berarti tidak ada. Tapi si pemeriksa itu memang tidak menemukan dengan metode yang sudah memenuhi syarat. Artinya kalau itu jaringannya itu gede ya, dia akan ngambil dari beberapa titik, tidak hanya satu titik. Nah, ketika itu sudah memenuhi syarat, kemudian tidak ditemukan, bahasanya tidak ditemukan. Jadi ketika dikatakan tidak ditemukan, apakah pasti tidak ada? Itu pihak patologi anatomi tidak menjamin tidak ada. Dia hanya mengatakan bahwasannya dirinya sebagai pemeriksa tidak menemukan sel kankernya itu. Tapi apakah tidak ada? Beliau tidak akan bisa menjawab apakah tidak ada. Jadi kesimpulan tidak ada dan tidak ditemukan itu beda. Karena memang tanggung jawab penulisan itu penting, maka dipilih kata yang penting. Nah, makanya ada metodologi yang nantinya sudah mewakili ketika sel itu sudah diperiksa terus tidak ditemukan ya akurasinya ya kemungkinan ya 80 sampai 90%, tapi tidak bisa menjamin ketika tidak ditemukan itu pasti tidak ada, itu tidak bisa menjamin seperti itu. Itu bahasa patologi anatomi itu. Jadi kalau dikatakan akurat, akurat ketika pemeriksaannya memenuhi syarat yang sudah dipelajari dalam pemeriksaan ilmu patologi anatomi. Tapi apakah pasti?
ya kita nggak bisa mengatakan pemeriksaan itu pasti karena itu sifatnya seluler. Satu sel lolos tadi itu ya nanti jadi penyakit juga. Demikian penjelasannya. Yang terakhir, oh ini bukan pertanyaan, ini kesaksian. Oh, alhamdulillah produk ini bagus karena saudara saya kena kanker payudara, menomor benar sudah sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang, Dok ya, karena memang Ya. satu hal yang menjadi catatan bahwa saat ada saudara kita yang kena kanker itu yang concern itu keluarga. Satu hal lagi, Dok, yang kemarin saya dengar dari motivator siapa gitu. Saat orang kena kanker itu saat orang keluarga kena kanker, keluarga akan tiba-tiba menjadi erat, Dok. Survei seperti itu akan menjadi erat, menjadi lebih kuat, saling membantu, saling menolong untuk saudaranya kena pasien kanker. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat masyarakat yang sudah mungkin desperate dengan kanker. Sekali lagi, potensi kanker ada di setiap orang. Betul, Dok ya? Dengan gaya hidup sekarang, dengan radiasi seluler, sekecil-kecilnya pun radiasi, mungkin ada yang masuk ke tubuh kita. Kemudian karsinogenik juga gitu ya. Iya, kemudian makanan, fast food, zat kimia yang masuk ke tubuh kita, semua orang berpotensi untuk kena kanker. Satu sisi itu menyedihkan, tapi untuk dalam kita sebagai pelaku usaha herbal ini dalam tanda petik ada pasar yang bagus buat teman-teman reseller untuk dapat mengembangkan produknya. Sekali lagi, sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman di WhatsApp, Dok. Kemarin teman-teman ada yang menanyakan kok jadi 800.000 ya, karena kemarin 750.000 itu soft launching ya. Sekarang belum ada HPP belum ada itu ya, pajak ya, PPN ya. Belum segala macam, PPN segala macam, dan tes market lah, boleh bilang kalau kita bilang seperti itu. Untuk harganya adalah 800.000, tapi tidak merubah sudah skema. PPN ya itu ya? Sudah dengan PPN. Sudah dengan PPN. Dan itu tapi tidak merubah tier dari persentase dari teman-teman reseller. Malah akan lebih tebal marginnya nanti. Kemudian kita akan saling bertemu dalam pertemuan seperti ini, baik itu membahas tentang penyakit, tentang kanker, tentang alfa-fungus, ataupun tentang mungkin tentang untuk meningkatkan skill teman-teman reseller dalam memasarkan produk Mangistek ini. Misalkan trik pemasaran, trik copywriting, trik public speaking untuk prospek teman-teman pasien kanker seperti itu. Intinya mudah-mudahan ini kita bisa menyebarkan kebahagiaan buat orang-orang, kebahagiaan buat para penderita kanker, kebahagiaan buat teman-teman reseller yang akan menyebarkan produk Mangistek ke seluruh Indonesia. Begitu, Dok ya, mungkin? Ya, amin. Demikian teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih atas waktunya untuk menghadiri webinar ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami selaku admin. Mudah-mudahan ada perbaikan, ada evaluasi ke selanjutnya. Mohon maaf jika ada pertanyaan tidak terjawab atau kurang puas, sebagai bahan masukan kita untuk lebih baik ke depannya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, seminar tentang Alpha Mangustin melawan kanker. Khusus terima kasih buat Pak Dokter yang telah memberikan ilmunya. Sama-sama. 5 SKS tadi, Dok ya. Ya. Kita selesaikan 2 jam kurang. Ya. Mohon masukannya, apakah masih terlalu rumit atau apa, nanti biar perbaikan ke depannya kalau penerangan yang rumit-rumit. Gitu. Siap. Ya, yang rumit biasanya yang paten seperti itu. Mudah-mudahan cepat lama di otak kita. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kebahagiaan ada untuk kita selalu, senantiasa dalam kesehatan.
Dan saya mengulang lagi yang pertama tadi, doanya untuk teman saudara kita yang pagi tadi terkena musibah di daerah Garut, kena banjir bandang dan Depok. Mudah-mudahan ada dalam ketabahan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama Amin. dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih semuanya. Dok. Ya, mohon pamit. Oh, hujan-hujanan sih, Bang.